Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Ade Dewi Lestari with number student ID yaitu 2324103104. Web semester Islamic Banking student. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang materi ICT, Informasi Communication Technology, dapat dari paper 2. Selamat menyaksikan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang the role of Information and Communication Technology ICT for Sustainable Development across country analysis. Jadi, konsep of sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi di masa depan. Ada 3 pilar utama yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Disebut juga triple bottom line. Nah, ada ukuran pilarnya. Kalau misalnya ekonomi itu PDB, kalau misalnya sosial itu indeks pembangunan manusia, kalau misalnya lingkungan yaitu indeks kinerja lingkungan. Tujuan utamanya adalah kemajuan yang seimbang pada ketiga aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Next, the role of ICT in sustainable development. Jadi, TIK atau ICT ini mempercepat pembangunan yang melalui ekonomi itu meningkatkan produktivitas, e-commerce, dan perbankan digital. Kalau misalnya sosial itu memperluas akses pendidikan dan kesehatan melalui teknologi digital. Kalau misalnya lingkungan itu membantu efisiensi SDM seperti transportasi cerdas, pemantauan hutan, tetapi juga itu bisa menimbulkan limbah elektronik. Nah, terus TIK juga atau ICT ini juga digunakan harus dengan bijak agar tidak merusak lingkungan dan sosial. Ngebahas literatur review. Jadi, TIK atau ICT ini dianggap sebagai pendukung utama dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan pengguna ICT secara efektif dapat mempercepat pembangunan berbagai sektor, termasuk perkotaan, pertanian, pendidikan, dan ekonomi. Nah, TIK ini juga berperan sangat efisien, akses terhadap layanan publik, dan pengelolaan SDM yang lebih baik. Tetapi, resiko terhadap lingkungan seperti IWASTE juga harus diperhatikan nih sama kita. Kemudian, ada beberapa penelitian melakukan kajian sistematis mengenai kontribusi TIK terhadap SDGs dan mengkategorikan tema-tema utama seperti kesiapan infrastruktur TIK, peran komunikasi dalam mendukung target SDGs, dan penggunaan TIK dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, temuannya ini menunjukkan bahwa TIK atau ICT ini dapat membantu mengurangi ketimpangan antara kota dan desa, serta mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta lintas sektoral. Namun tantangannya yaitu seperti kesenjangan akses teknologi dan potensi dampak negatif terhadap lingkungan dari limbah elektronik yang perlu kita atasi. Hipotesis. Jadi, hipotesis adalah dugaan awal yang akan diuji dalam penelitian. Dalam konteks ini tuh ada beberapa hipotesis. Yang pertama, pengajuan TIK berhubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, penggunaan TIK atau penggunaan ICT berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. Yang ketiga, yaitu pembangunan TIK memberikan kontribusi positif terhadap kinerja lingkungan. Nah, jadi pilar ketiga, pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan ini saling memediasi pengaruh TIK satu sama lain. Nah, yang selanjutnya itu metodologi. Jadi, penelitian ini menggunakan panel data dari 80 negara selama periode 2000 sampai 2016 yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti Bank Dunia, Universale, dan International Telecommunication Union atau ITU. Nah, data tersebut mencakup indikator terkait pembangunan berkelanjutan dalam 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan atau GDP, Human Development Insight atau HDI, atau Environmental
Performance Index atau EIP. Selanjutnya itu metode analisis yang digunakan adalah Smalley Unrelated Regression Estimation atau SUR yang memungkinkan analisis dilakukan secara stimulan terhadap tiga dimensi pembangunan tersebut karena ketiganya ini saling melemah. Metode ini tuh menguji pengaruh ICT kepada ketiga pilar tersebut dalam pembangunan berkelanjutan dan juga melihat efek mediasi di antara pilar-pilar tersebut. Nah, kemudian, dengan pendekatan ini, penelitian dapat melihat pengaruh langsung ICT terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Apakah ada hubungan sekaligus antara ketiganya, termasuk bagaimana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ICT, kemudian mempengaruhi pembangunan manusia dan kinerja lingkungan secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu result and discussion, yaitu yang pertama itu TIK itu sebagai variabel independen atau variabel awal yang mempengaruhi tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang sebagai variabel dependen. Nah, hubungan ini juga melibatkan di mediasi, di mana pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi ICT dapat memperkuat atau meningkatkan pengaruh ICT terhadap aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam hal ini tuh menunjukkan bahwasannya keberhasilan pembangunan berkelanjutan didukung oleh interaksi antara penggunaan ICT dan perkembangan di ketiga pilar tersebut dengan peran mediasi dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Nah, kemudiannya ini hasil dan pembahasan penelitian. Nah, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau Information Communication Technology ini atau ICT ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pilar ketiga pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara khususnya, TIK ini sangat kuat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara yang kemudian memediasi pengaruh TIK terhadap pembangunan manusia atau sosial dan kinerja lingkungannya. Nah, pertumbuhan ekonomi ini juga didorong oleh TIK memperbaiki aspek sosial melalui peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia. Nah, namun, pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diimbangi dengan teknologi hijau, sehingga pengaruh ICT terhadap lingkungan terjadi secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Efek limpahan ini juga tuh menimbulkan bahwa kemajuan ekonomi akibat ICT menjadi penggerak utama untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di aspek sosial dan lingkungan. Nah, penelitian ini juga mencatat potensi resiko dari penggunaan TIK yang tidak terkendali, sehingga pentingnya pembangunan strategi digital yang sangat ramah lingkungan. Nah, sekarang kita udah ada di last part, yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, TIK ini berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aspek sosial serta lingkungan secara tidak langsung. Namun, perlu diperlukan juga kebijakan dan inovasi teknologi ramah lingkungan agar dampak negatifnya pada lingkungan dapat diminimalisasikan, sehingga tercapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan. Jadi, TIK atau ICT ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan secara efisien dan inklusif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila dari teman-teman semuanya ingin bertanya, tolong tanyakan ya di kolom komentar. Nanti aku juga balas di kolom komentar. Aku tunggu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.